Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, NIM 119403218991, kelas PR 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuka audiens. Nah, jadi dalam membuka audiens di sini tidaklah semudah ketika kita melihat pembicara berbicara di depan umum. Karena membuka audiens ini menurut saya sendiri itu hal yang sulit. Nah, jadi saya akan memberikan beberapa tips atau beberapa cara dalam membuka audiens. Siap berbicara. Nah, jadi siap berbicara di sini kita tuh harus mempersiapkan segala matang ataupun tersusun dengan rapi apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang ingin kita bicarakan di depan umum. Nah, jadi poin selanjutnya itu bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu harus sinkron dengan apa yang kita bicarakan di depan sehingga audiens tuh mudah mengerti apa yang kita sampaikan dengan gerakan bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi dengan bahasa tubuh ini juga kita harus menghindari yang namanya menyilangkan kaki. Usahakan pergerakan yang kita gunakan itu sesuai dengan panggung ataupun tempat yang telah disediakan untuk kita. Selanjutnya nada suara. Nah, jadi kita tuh harus menggunakan nada suara yang sesuai dengan ruang yang telah disediakan. Usahakan orang yang di depan itu tidak terlalu kuat mendengarkan suara kita, sesuaikan dengan tempat ruangan yang telah disiapkan untuk kita. Nah, poin selanjutnya mengenal audiens. Nah, jadi mengenal audiens di sini tentunya kalau saat kita berbicara di depan itu kan mungkin banyak tuh audiens yang dari kalangan pelajar, bahkan orang yang sudah senior lebih daripada kita. Nah, jadi kita tuh harus berbicara sesuai dengan audiens yang hadir. Jadi kita tuh mulai harus mengenal audiens dengan profesi ataupun keahliannya mereka masing-masing. Nah, jadi pastikan konten bahasa dan nada suara yang kita gunakan itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, poin selanjutnya itu taklukkan diri sendiri. Nah, jadi di dalam berbicara itu kita tuh harus menaklukkan diri kita dulu, baru kita berusaha menarik perhatian audiens. Nah, terkadang kan para pembicara itu lebih sulit menaklukkan dirinya sendiri daripada menaklukkan perhatian audiens. Nah, di sini kita tuh harus bisa menaklukkan diri kita sendiri dalam menghadapi contohnya grogi, nervous. Nah, jadi kita tuh harus bisa menaklukkan diri kita dulu, baru kemudian kita berusaha menarik perhatian audiens supaya audiens fokus kepada kita. Ini ada beberapa tips dalam mengatasi grogi. Yang pertama, jangan takut dengan rasa gugup. Yang kedua, persiapkan diri dengan matang. Yang ketiga, penuhi kepala dengan pikiran positif. Yang keempat, atur pernafasan. Nah, poin selanjutnya, variasikan slide presentasi. Nah, jadi di dalam membuat variasi slide presentasi itu juga jadi salah satu poin penting dalam menarik perhatian audiens. Nah, jadi kita tuh bukan kita harus berbicara di depan saja, tapi kita tuh harus bisa membuat slide presentasi kita itu agar audiens terfokus atau tertarik melihat slide presentasi yang kita tampilkan. Nah, selanjutnya itu nikmati presentasi. Nah, jadi kita tuh harus menikmati presentasi yang kita sampaikan sehingga audiens pun menikmati apa yang kita sampaikan. Jika kita tidak bisa menikmati apa yang kita sampaikan, audiens pun juga pastinya tentu tidak akan menikmati presentasi yang kita sampaikan. Agar slide presentasi terlihat lebih menarik, itu ada beberapa tips. Yang pertama, minimalkan jumlah slide. Yang kedua, pilih fonts yang mudah dibaca. Yang ketiga, pilih ukuran font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Yang keempat, menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Dan yang terakhir, gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. Poin selanjutnya yaitu belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti tentunya ada kesalahan dalam tampil di depan umum, yang salah satunya kita itu tentunya grogi, nervous. Nah, jadi kita tuh harus belajar dari kesalahan yang pernah dulu kita saat tampil di hadapan umum. Jadi kita tuh salah. Jadi kita tuh harus belajar dari kesalahan dulu, baru kita tuh berani untuk menaklukkan diri kita, baru kita bisa berusaha menaklukkan perhatian audiens. Nah, jadi itulah beberapa tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.